Bentar ya Pak ya. Ya turun dikit ya. Ini ya. Hah? Oh ini Mas. Iya ini Pak. Harus copot dulu. Bisa nggak? Susah. Yes. Nah, Masa harus gue nih? ini ya. Nah, Udah. pas, Bentar ya Pak ya. Copot ya. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara saya yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Teman-teman sekalian, saya perlu mengklarifikasi beberapa hal agar posisinya semakin jelas untuk tidak menjadi polemik yang berkepanjangan tentang penyalahgunaan tanda anggota KSP ataupun juga stempel KSP dan juga tanda tangan. Ada beberapa hal, bukan hanya menimpa Pak Ngabalin, tapi beberapa saat yang lalu, ya, di antaranya ada yang mengatasnamakan dan pakai tanda tangan saya untuk mengundang seseorang, di mana diberitakan bahwa yang bersangkutan akan diangkat menjadi Deputi 5, dan itu menggunakan kop KSP dan tanda tangan Muldoko. Berikutnya, ada juga surat palsu kepada Kepala Kantor Pertahanan Minahasa, itu mengatasnamakan Deputi 5, dan pemalsuan surat identitas. Nah ini diantaranya. Di KSP tidak mengenal begini, ya. Ada Lamoyo Jati, intelijen, kepala staf khusus presiden, dan banyak yang lain. Kadang-kadang foto di sini disebarkan di luar, nyampaikan saya orang KSP. Terakhir ini, baru-baru teman-teman media bertanya kepada saya, apakah benar ini surat dari Pak Ngabalin? Ini diantaranya yang perlu saya klarifikasi, bahwa itu tidak benar tanda tangannya Pak Ngabalin, bahwa itu tidak benar menggunakan kop KSP, semuanya dipalsukan. Mungkin teman-teman sekalian perlu melihat tanda tangan Pak Ngabalin yang asli. Nah, ini tanda tangan Pak Ngabalin yang asli seperti ini, yang dipalsu ini pakai huruf Arab seperti ini. Sepenuhnya, tidak ada garis bawahnya. Ya, yang ke Wali Kota Cirebon. Langkah-langkah berikutnya, saya minta Pak Ngabalin agar bisa membersihkan kantor KSP dari berbagai tipu daya, penipuan, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Maka besok pagi Pak Ngabalin akan laporkan kepada Bareskrim untuk ditindaklanjuti. Dan saya ingatkan kepada masyarakat seluruhnya Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya, bahwa kalau ada yang mengaku-ngaku seperti itu, jangan segan-segan dikonfirmasi ke kantor staf presiden agar kita bisa mengklarifikasi. Saya takut nanti mungkin ada dua tujuan. Tujuan pertama untuk memperkaya diri sendiri dalam konteks penipuan itu. Yang kedua, bisa-bisa ada upaya juga untuk membuat nama jelek KSP. Tetapi kebijakan dari KSP tidak ada minta-minta di luar. Semua kegiatan KSP didukung sepenuhnya oleh APBN. Kalau ada yang minta di luar, itu saya pastikan penipuan. Dan kalau ada anggota saya sungguh-sungguh melakukan itu, saya akan copot dia. Tidak ragu-ragu.
Karena semua yang masuk ke sini sudah membuat fakta integritas. Dulu apa itu tenaga ahli profesional, kontraknya 1 tahun, sekarang saya perpendek 6 bulan. Begitu ada indikasi tidak bagus, keluar. Kinerjanya kurang bagus, keluar. Apalagi penyimpangan. Itu. Jadi saya pastikan untuk tidak ada bantuan-bantuan atau permintaan bantuan seperti itu. Itu teman-teman sekarang yang bisa saya sampaikan agar masyarakat Indonesia tidak dirugikan, dan saya juga tidak ingin nama KSP menjadi tercoreng. Demikian klarifikasi yang saya berikan. Mungkin ada pertanyaan sedikit saja. Ya, Kan tadi penyalahgunaan KSP, tanda tangan dan lain sebagainya itu sudah terjadi berulang-ulang, Pak. Apakah kemudian pihak KSP sendiri sudah mendeteksi sebenarnya siapa dalang di balik hal tersebut? Apakah dalangnya sama atau ada beberapa dalang dan lain sebagainya? Dan untuk besok sendiri pelaporan ini khusus untuk Pak Ngabalin atau semua kasus yang tadi disalahgunakan? Ya, yang seperti ini kan jelas-jelas merugikan ya. Itu nanti tindakan kepolisian akan kita lakukan. Masyarakat juga harus tahu bahwa seluruh anggota KSP itu punya ini barcode. Apa ini namanya? Tanda ID card. Ini ada barcode-nya. Ya. Jadi ini kalau ini masuk dalam scanning akan ketahuan asli atau tidak orang ini. Akan ketahuan dengan jelas. Gitu. Jadi identitas ini bisa aja dipalsukan karena orang lain hanya melihat, nggak akan ngecek dia ke sistem. Bisa aja dia percaya, tapi sekali lagi kita sudah punya security seperti ini. Yang lain? Berarti salah satu nama yang ada dalam surat yang beredar itu Dian Cahyan itu memang bisa dikonfirmasi bukan salah satu tenaga ahli komisi juga berarti? Bukan. Kita pastikan bukan. Dan biasanya kalau ada, sering saya menerima WA, Pak ini ada orang mengaku KSP gini, kerjaannya itu apa itu, ada yang nyari proyek lah, ada yang menekan kanan kiri lah, nyari jabatan. Saya pastikan bukan, tangkap dia. Itu saya sering mendapatkan seperti itu ya. Ada lagi? Pak, yang mungkin tentang yang lain ya Pak, Ya. mengenai pernyataan Presiden kemarin mengatakan bahwa ia tidak mau lagi ada wacana mengenai perpanjangan masa jabatan dan juga penundaan pemilu 2024. Itu sebenarnya itu diadres untuk siapa Pak kemarin? Ya, saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia, sudahlah cukup, jangan lagi berpolemik tentang jabatan 3 periode lah, perpanjangan lah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. Jangan ini menjadi bahan gorengan yang nggak gerak-geruan. Kita pemerintah saat ini telah fokus memikirkan pandemik belum selesai tuntas. Yang kedua, pemerintah memikirkan skenario untuk menghadapi perang Ukraina dengan Rusia. Dampaknya seperti apa? Ya, itu setelah disiapkan skenario itu. Pengaruhnya terhadap ekonomi khususnya seperti apa? Kita berpikir ke depan, jangan lagi berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif seperti itu. Bicara perpanjangan, bicara 3 periode, presiden sudah jelas berbicara. Mau ngomong apa lagi itu? Masih lagi dipersoalkan. Ya. Saya ingatkan sekali lagi, cukup. Tidak perlu lagi berpolemik tentang itu. Pak, apakah Pak Presiden akan menghalangi jika ada pihak yang ingin mengamandemen konstitusi untuk memperpanjang atau memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu? Pemerintah tidak pernah membicarakan itu. Kalau itu persoalan bergelinding di luar, janganlah melibatkan pemerintah. Kalau itu bergelinding di DPR, itu urusannya DPR.
Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang 3 periode lah, tentang perpanjangan lah di sidang kabinet. No, never. Sama sekali tidak. Tidak. Justru Presiden kemarin menegaskan, jangan lagi ada berbicara tentang itu. Kita fokus melihat bagaimana kesulitan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat. Itu langkah-langkah Presiden di dalam menghadapi situasi inilah sungguh diperlukan. Itu lebih penting daripada berbicara di luar itu. Karena masyarakat sekarang memang sungguh menghadapi dampak dari COVID itu masih terjadi. Dampak dari perang ini terjadi. Itu yang telah dikira oleh Presiden. Jadi kalau amandemen tadi nggak dihalangi ya Pak? Berarti kalau ada amandemen nggak dihalangi oleh Presiden? Presiden nggak punya hak menghalangi. Jangan bertanya kepada legislatif. Tanyalah kepada, jangan tanya kepada eksekutif. Itu bukan domainnya eksekutif. Ya. Pak, statement itu kan disampaikan di sidang kabinet paripurna yang notabene dihadiri oleh menteri dan juga kepala lembaga ataupun instansi terkait. Artinya adalah apakah Presiden menyadari bahwa ada menteri-menterinya yang selalu mengangkat wacana-wacana tersebut, atau sebenarnya arah Presiden statement itu kemana, Pak? Jelas. Statementnya adalah penekanan. Di dalam ratas itu penekanan. Ya, perintah itu. Menyadari kalau ada menterinya membenarkan ya Pak, ya, ada yang menterinya mewacanakan hal tersebut. Sudah jelas lah itu maknanya apa itu, maknanya adalah penekanan bahwa semua ditekankan untuk fokus kepada pekerjaan menghadapi situasi saat ini. Mohon maaf, boleh topik yang lain teman-teman? Ya, cukup. Terima kasih. Topik yang lain Pak, Ya, ya. topik yang lain mengenai keputusan Indonesia untuk mengundang Putin dan Rusia ke G20 ini kan ada boykot dari negara barat, bagaimana Presiden menanggapi hal tersebut? Tanya kepada Menteri Luar Negeri. Itu lebih teknis. Cukup. LPG dan Pertalite yang rencananya akan dinaikkan, apakah pemerintah punya solusi Pak untuk tidak dinaikkan? Kan ini akan menyusahkan masyarakat. Ya, Pertalite belum dinaikkan, sedang dikaji ya, oleh jajaran Kementerian Ekonomi. Tetapi pemerintah sudah menyiapkan bantalannya. Ya, bantuan sosialnya yang pertama, teman-teman kita yang bekerja pada sektor tertentu yang di bawah 3,5 juta, ya, itu pada akhirnya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang kedua, ya, untuk apa itu minyak goreng, pemerintah juga telah menyiapkan 9,6 triliun ya, untuk diberikan bantuan langsung tunai. Itu bantalan-bantalan yang diberikan agar apa? Agar perubahan-perubahan situasi ini bisa menjadi meringankan bagi masyarakat Indonesia. Oke, Pak, satu ya. lagi Pak, izin Pak, satu lagi Pak. Terima kasih banyak ya. Satu lagi Pak, satu lagi. Agenda Ramadan Pak, boleh? Panglima Pak, Ramadan. satu aja Pak. Ada Ramadan, ada Ramadan. Konteksnya Ramadan lah. Iya, iya. Ada perbedaan khusus nggak Pak? Kondisi COVID kan sekarang sudah menurun. Ya. Untuk agenda Ramadan dari KSP atau Pak Mun sendiri di Ramadan Presiden kali ini jelas, seperti apa? arahan Presiden jelas. Ya, kalau larangan untuk buka bersama sampai dengan saat ini belum dicabut ya. Open house juga belum dicabut. Ya, saya selaku pimpinan DKSU juga pengen lah buka bersama-sama dengan Anda. Tapi kan belum dicabut ya, tunggu dulu dicabut. Boleh. Oke ya. Ya, terima kasih banyak sekalian. Soal spanduk dong Pak. Pak, jadi belum ada agenda Pak. Nanti kalau belum pas kita selesaikan setelah buka puasa. Terima kasih. Ada agenda Pak. Oh iya Pak, suratnya Pak, suratnya diangkat. Suratnya di. Oh ini. Oh iya. Pak Ngarisnya. Di capture. Tanda tangannya Pak Ngabalin. Yang tanda tangan sama yang asli. Ini Bapak berkenan undang ini Pak. Iya, Ya, silakan. ini tanda tangan asli saya. Ini tanda tangan asli. Oke.
Ya. Memang yang tanda tangan abal-abal juga ini tulisan Arab juga yang maknanya itu Ali Mukhtar juga. Tapi beda. Ali M Ngabalin. Nah, kalau ini hanya Ngabalin doang. Ini campurannya tulisan Melayu, Prancis, Arab. Ya, oke ya. Terima kasih. G. Masih. Oke.